Banyak cara yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup di kota besar Jakarta. Seperti yang dilakukan para penyanyi orkes dangdut Gerobak Keliling. Rupiah per rupiah, didulannya dari menjual suara di jalanan. Tetapi bukan tanpa hambatan. Tak hanya dari pihak luar, dari pihak keluarga pun sempat ada halangan. Seperti yang diungkap Asih, di awal menjalani perjalanan sebagai biduan, Asih sempat tak direstui orang tua. Awalnya keluarga, ya semuanya nggak boleh, melarang semuanya sampai waktu itu karena dilarangnya sama keluarga ya, sampai saya jadi berantem sama orang tua. Saya waktu sempat pergi dari rumah gitu ya. Perjuangan Asih akhirnya berbuah manis. Keluarga pun menerima pekerjaan ibu 2 orang anak ini. Sekarang, dirinya sudah menjadi pimpinan bagi 7 orang anggota yang tergabung dalam kelompok orkesnya. Dari hobi menyanyinya yang kemudian ditekuni menjadi usaha, Asih bisa menambah pemasukan dana bagi keluarganya. Kalau nggak tentu sih Mbak, cuman bisa sih bersih gitu sebulan. Cuman kalau saya kan sebagai pemilik juga kan istilahnya dapat 2 bagian ya, bisa sih kadang bersih 2 juta bisa. Kalau lagi rezeki ya lebih dari itu. Meski kerap dihampiri ulah usil penonton dan stigma yang kurang mengenakan tentang dunia hiburan orkes dangdut Gerobak Keliling, tetapi rupanya para biduan tak gentar tetap berkeliling bersama kelompoknya mengais rupiah demi rupiah. Seperti yang diungkap Ria, penyanyi orkes keliling lainnya yang tim Topi kita temui. Dari sang teman, Ria akhirnya mengenal dunia hiburan kelas jalanan ini. Ria sudah melakoninya secara serius dalam suka dan duka sejak 3 tahun terakhir. Kalau yang ngajak teman kenal, terus diajak keliling, ya akhirnya bisa nyanyi, dikit-dikit diajarin sama teman. Kalau sukanya sih, ya banyak saweran aja, rame gitu, bisa ngibur orang-orang. Tapi kalau dukanya sering diterusin aja. Dalam satu kelompok orkes dangdut Gerobak Keliling, tak jarang timbul perselisihan. Biasanya antar para biduan yang berebut relasi, sebutan bagi yang memanggil atau meminta lagu. Selain perselisihan, bumbu asmara juga menjadi kisah lain kehidupan para seniman jalanan ini. Banyak, ada yang penyanyi sama personil suami istri, ada yang pacaran, mungkin ada yang biasa aja teman. Singkat mungkin ada, ya ada aja. Mungkin dari penyanyi suka sama pemain. Usaha mencari biaya untuk menyambung hidup dilakoni Ria, walau dengan segala macam godaan. Semuanya dijalani sambil terus berusaha untuk menghilangkan anggapan negatif tentang pekerjaannya. Sering mungkin itu, tapi bisa nolak pelan-pelan. Mau bayaran berapa? Tapi paling bilangnya penyanyi bukan buat dibayar. Kita jual suara bukan jual badan. Jangan dianggap sebelah mata aja penyanyi jalanan itu. Pengennya sama lah kayak mereka-mereka yang di kantoran, yang kerjanya cuma duduk. Ini kan juga sama nyari duitnya halal. Aku suka sekali. Itu benar-benar ciri khas Indonesia banget. Aku suka kalau apalagi kalau aku lagi ada di situ, aku pasti suka ikutan nyanyi. Kalau enggak aku sawer, aku dengerin mereka nyanyi. Artis Julia Perez yang jauh lebih beruntung di jagat hiburan tanah air angkat topi dengan keberadaan para bidu wanita orkes dangdut Gerobak Keliling.
Tanpa sungkan, Jupe mengaku pernah mencoba ikut berdangdut ria bersama para seniman di orkes dangdut keliling. Aku suka sekali. Itu benar-benar ciri khas Indonesia banget. Aku suka apalagi kalau mereka lagi ada di situ, aku pasti suka ikutan nyanyi. Kalau enggak aku sawer, aku dengerin mereka nyanyi. Aku sih tahu ya, karena mamaku kan dulunya juga penyanyi kayak orkes gitu juga dulu gitu untuk bertahan hidup. Ya keliling, nggak gerobak, dia lebih ke misalnya pernikahan gitu. Jadi aku merasakan apa yang mereka rasain, makanya buat aku bangga sama mereka. Mereka tuh berjuang untuk kehidupannya seperti itu, untuk menafkahi keluarganya, dan itu halal. Tak hanya para biduan jalanan, menurut Jupe, budaya sawer yang berujung pada tindakan kebablasan penonton juga sering dialaminya. Pegang udah pasti kan, karena dangdut itu budayanya tuh suka sawer, dan kalau sawer itu kan pasti megang. Makanya kalau aku selalu bilang sebelum aku show gitu ya, bilang aku kalau ada yang mau nyawer boleh, cuma bolehnya ngalungin. Kalau ngalungin kan nggak pegang-pegang, dan aku selalu bawa kotak, kayak kotak amal gitu boleh. Jadi ini kalau mau nyawer di kotak itu, jadi orang aku yang muker. Jadi aku nggak pernah mau tuh. Kadang-kadang ada yang mereka saking pedenya mau masukin ke dalam dada gitu ya, aku langsung koyor gitu aja. Mak aja. Aku selalu pokoknya jaga-jagalah untuk hal seperti itu. Begitu pula yang diungkap oleh Trio Macan. Grup dangdut yang kini kesohor lewat Iwa PY-nya, mereka mengaku pernah juga menjadi penyanyi jalanan. Mereka agak prihatin dengan penyanyi yang mengais rezeki di jalanan, sebab resikonya begitu besar. Kami bertiga sangat prihatin sekali gitu. Ketika mereka ingin mengais rezeki atau mereka ingin mengeluarkan kemampuan yang mereka punya, tapi mungkin ada keterbatasan, entah medianya atau mungkin jembatan untuk menuju cita-cita mereka belum terlaksana dengan baik. Tapi usaha mereka cukup luar biasa bagi kami bertiga. Sedih sih ngelihatnya, memang sedih banget gitu, karena memang Iva sempat ngalamin itu. Maksudnya pernah ditantang untuk menjadi seperti mereka ya, dan begitu beratnya untuk mencari sebuah cita-cita dan memenuhi segala kebutuhan. betul, menyambung hidup mereka dengan baik gitu. Para biduanita orkes dangdut gerobak keliling yang mengais rupiah di jalanan hanya sebagian kecil dari potret hiburan yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Keberadaannya yang disisipi kontroversi tetap perlu diapresiasi, karena niat mereka hanyalah untuk mendulang rupiah dengan hal demi kebutuhan hidup. Sangatlah tak bijak bila kita melihat dari kulit luar saja. Goyangan yang mereka lakukan saat menyanyi hanyalah untuk penampilan, bukan bermaksud menggoda syahwat. Mereka menjual suara, bukan menjual badan di jalanan.